Minggu yang lalu dan selama seminggu ya kita belajar tentang di surga terjadi di bumi. Di bumi terjadi apa yang ada di surga. Amin. Ya, kita belajar dan ternyata itu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya. Banyak orang tidak mengerti hal ini sehingga orang banyak menanti-nantikan surga nanti ke depan. Ya. Padahal surga sudah disediakan saat ini pribadi lepas pribadi kita. Memang pada saatnya nanti akan ada pertemuan secara individu, secara jasmani, ya ketika Tuhan datang dunia ini. Tetapi hari ini, ya karena Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus mengalami surga, kita pun juga akan mengalami surga dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, jadi masalah, ya tidak semua kita tahu bagaimana mengakses apa yang surga sudah sediakan. Ya, hari ini kita mau belajar sama-sama sehingga apa? Sehingga apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita di surga secara rohani itu terjadi dalam kehidupan kita secara jasmani. Amin. Siapa yang mau? Kita semua amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Kita buka di dalam Yesaya 57 ayat 14. Yesaya 57 ayat 14. Yesaya 57 ayat 14 berkata seperti ini. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Amin. Ya, jadi jalannya sudah ada, yaitu Kristus, Yesus. Ya, kita tidak buka batu sandungan, batu yang menutup jalan bagi umatku, bukan umat yang lain. Amin. Amin. Siapa yang umat Tuhan di sini? Kita semua. Ya, sehingga apa? Tuhan mau dan Dia mau kita angkat semua, ya, batu sandungan, penghalang-penghalang dalam hidup kita. Ya. Karena jalannya Dia sudah lakukan, jalannya Dia sudah sediakan, dan Dia sendiri jalan itu. Amin. Amin. Ya. Nah. Jadi masalah orang percaya, ya, masalah kita ini orang percaya, bukan karena surga itu tertutup. Masalahnya adalah ada halangan di dalam jalur akses kita dengan surga ini. Ya. Jadi seperti orang penyimpanan, ya, seperti orang penyimpanan di situ ada macam-macam, ada kekayaan, mungkin ada bukti-bukti, ya, isinya ada. Amin. Di surga itu ada isinya atau kosong? Ada isinya, ya, dan bagus-bagus. Hak untuk kita buka juga sudah ada. Amin. Ya. Tapi yang jadi masalah kuncinya hilang. Atau kodenya kita lupa, ya. Kode dan halangannya itu belum disingkirkan, ya. Halangannya belum disingkirkan. Bukan berarti apa? Tuhan itu pelit, bukan berarti seperti itu. Amin. Ya. Tuhan tidak pelit. Dia sudah lakukan semua dan Dia mau kita menikmati semua yang Dia sudah sediakan. Surga, kita berpikir surga itu tertutup, dia harus digedor, dia harus dibuka. Kita ayo buka pintu surga, sudah, ya, surga sudah terbuka. Kemudian Yesus sudah membuka jalan, amin. Ya, dan Yesus pun ada jalan itu sendiri. Jadi hari ini kita mau bereskan semua batu sandungan dalam hati kita, pikiran kita, ya, dan pola hidup kita, bahkan iman kita, ya. Nah, mau kita bereskan? Mau. Hampir tersinggung ya. Boleh tersungging boleh. Kurang pewahyuan yang pertama. Itu ada 50 item ya. Dari satu item 10 menit bayangkan berapa? Ya. Ya, kalau kebanyakan ya takut bahaya kebanyakan. Yang pertama kurang pewahyuan, atau dikatakan pewahyuan itu seperti kita tuh melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, tapi kita bisa lihat itu. Itu pewahyuan. Jadi kita tidak melihat apa yang sebenarnya sudah ada, ya.
Itu yang dinamakan pewahyuan. Nah, kita kurang pewahyuan di situ. Efesus 2:6. Kita belajar pelan-pelan ya. Efesus 2:6. Sudah ketemu? Amin. Efesus 2:6 dikatakan seperti ini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membagikan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Banyak orang Kristen dan kita semua tadi baca ya. Kristus memberikan tempat bersama-sama kepada kita, bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Ingat ya, ulang lagi ya. Dan di dalam Kristus Yesus, di dalam siapa? Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus? Kita semua ya. Ia telah membangkitkan kita juga, amin. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Banyak orang membaca ayat ini tapi tidak melihat realitanya. Ya. Yang dia lihat realitas sekarang hidupnya kok susah. Hidupnya sekarang kok tertekan, penuh dengan ketakutan. Tidak lihat surga dalam keluarganya, tidak lihat surga dalam kerjanya, tidak lihat surga dalam pelayanannya. Ya. Apalagi dalam gerejanya ya repot sekali ya. Nah, karena apa? Karena tanpa pewahyuan, firman ini hanya teori gitu. Jangan mau gitu. Kita ini sedang belajar ya, seolah-olah ini teori, padahal ini sebenarnya realita ya. Jangan sampai kita tidak bisa melihat firman ini sebagai firman yang hidup. Ketika kita renungkan, firman ini tertulis di Alkitab itu mati hurufnya. Tetapi ketika kita baca, kita renungkan, firman itu menjadi hidup, menjadi suatu realita yang hidup ya. Dan itu bisa kita alami ya. Jadi jangan sampai firman itu hanya teori saja. Kemudian posisinya ya, firman ini posisinya hanya sebagai konsep teologis, suatu konsep teologi aja ya. Imannya nanti, untuk mempunyai iman susah sekali ya. Sehingga apa? Iman itu tidak bisa menghasilkan pengalaman gitu. Ya. Kami mempunyai beberapa rekan hamba Tuhan juga, pendeta juga yang berkata, Pak Sam, aku bisa bicara ini, tapi imanku, aku nggak tahu harus gimana. Aku bisa berkhotbah bahwa Yesus itu menyembuhkan, tapi aku nggak punya iman, sehingga aku tetap sakit-sakitan. Sehingga firman itu hanya sebagai konsep dalam hidupnya, tapi tidak pernah dia bisa alami. Nah, jangan sampai kita ini mengalami hal serupa seperti itu, rugi ya. Efesus 1:17 dikatakan seperti ini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Jadi kalau kita kekurangan pewahyuan, kekurangan hikmat, kita apa? Kita meminta, minta aja. Jadi dalam kerajaan Allah kita harus melihat supaya kita bisa miliki. Amin. Kalau kita tidak pernah melihat ada masakan enak, pernah nggak kita makan enak? Tidak pernah, ya kan? Kalau kita nggak melihat menu makanan, tidak pernah kita bisa pesan makanan dan kita bisa menikmati makanan, benar nggak? Ya. Kita harus meminta hikmat pewahyuan, ya, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa menyaksikan menu surgawi yang ada, ya, supaya kita bisa memiliki itu dan mengalami itu. Amin. Ya, ngerti ya. Jadi harus kita bisa mengerti firman ini, harus sampai kita bisa melihat pewahyuan itu. Ya. Ketika kita berkata dalam surga tidak ada sakit penyakit, kita juga bisa melihat, oh ya, tubuhku sudah tidak ada penyakit lagi. Hidupku tidak pernah sakit lagi, bahkan susah untuk sakit. Ya. Jadi apa yang terjadi di surga itu harus terjadi dalam hidup kita melalui apa yang kita lihat. Kita harus punya pengalaman di situ. Oh, di surga itu tidak ada kegagalan. Ya.
Sehingga apa? Sehingga oh iya, berarti hidupku ini nggak ada kegagalan. Seandainya kita masih ada kegagalan, jangan jadikan itu realitas sebenarnya. Ya, jangan jadikan itu identitas kita hari ini. Tapi identitasku ini adalah aku dari surga, di mana aku tidak pernah gagal. Yang aku perbuat itu selalu berhasil. Sehingga ketika aku mengalami kegagalan, oh iya, aku mengalami kegagalan. Kenyataannya seperti itu. Tapi ya, aku orang yang berhasil. Aku bukan orang yang gagal. Apapun yang aku lakukan itu pasti berhasil dan aku berhasil. Jadi aku ikut dalam hidup kita, sehingga apa yang terjadi di roh itu akan mengikuti keluar. Sehingga apa? Sehingga lambat laun, ya, cepat lambat hidup kita terus akan mengalami promosi demi promosi. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan dasar yang salah. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 kata seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi orang yang membuat perhitungan mengatakan apapun tentang dirinya sendiri, yaitu apa yang dia katakan. Silakan makan dan minum katanya padamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ya, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami tadi kegagalan, ya, kita percaya bahwa surga itu memang tidak bisa dialami sekarang. Mujizatnya hanya untuk zaman dulu. Mungkin kita punya pikiran seperti itu. Ya. Ketika kita kesulitan kita untuk mengakses salah satu pengasihan, kita punya pikiran-pikiran tentang diri kita, gitu. Pikiran-pikiran yang salah selama ini. Ya, seperti misalkan, oh surga itu nanti ya. Ya udah, berarti aku ini hidup seperti ini, dan aku juga belum di surga. Aku juga masih manusia, ya enggak? Kan sering orang berkata, orang tersinggung, orang marah, atau orang yang lemah, atau orang jadi juga cenderung sok, ya kan? Masih manusia, ya kan? Bisa aja terjadi marah, kecewa, ya kan? Nah, itu yang terus kita akui dalam hidup kita, sehingga ya itu yang kita akan alami, gitu. Ya. Terus kemudian mujizat hanya untuk zaman dulu. Zaman para rasul dulu, zaman Tuhan Yesus sudah ada mujizat. Sekarang jarang-jarang dan susah, mungkin tidak ada. Ya, kalau itu pikiran kita, ya kita nggak pernah mengalami kesembuhan, nggak pernah mengalami mujizat, nggak pernah mengalami pemulihan dalam hidup kita, nggak pernah mengalami sukacita dan sejahtera seperti dulu. Ya. Kemudian ketika kita perhitungkan dalam diri kita, oh kalau ada kelimpahan itu berbahaya. Kalau kita kaya raya bahaya, nanti kita bisa berbuat dosa, nanti kita bisa nyeleweng, nanti kita bisa foya-foya, nanti kita bisa lupakan Tuhan. Kalau image kita tentang kekayaan, tentang kelimpahan itu seperti itu, ya itu akan bahaya. Kita tidak akan mengalami itu. Ketika kita mengalami promosi, ada dapat bonus dan lain sebagainya, kita bisa tertutup. Aduh, setelah aku kaya ini, aku bisa jatuh di dalam dosa. Jangan punya pikiran seperti itu. Ya. Pikirkan bahwa di surga itu ada kelimpahan, ada kekayaan, amin. Tetapi di surga tidak ada kejatuhan, tidak ada dosa. Sehingga ketika aku mengalami kekayaan, mengalami kelimpahan, ya, hidupku akan menjadi berkat, amin. Hidupku akan dipulihkan, bahkan hidupku akan semakin terang, mengalami promosi demi promosi. Aku tidak akan jatuh di dalam dosa, amin. Amin. Ya. Itu yang harus ada dalam perhitungan kita tentang diri kita. Ada lagi yang berkata, oh hal supranatural itu pasti sesat. Kalau lihat ada supranatural, orang ada bisa menyembuhkan, disentuh ini aja orang bisa sembuh, ya. Itu sesatnya, kita nggak pernah bisa mengalami hal seperti itu. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu supranatural, amin. Ya, tidak natural, tidak biasa-biasa aja. Semua yang dari Tuhan itu supranatural. Ya kita alami yang supranatural itu, amin. Bahkan sampai perkataan kita pun kadang-kadang kita heran, kok tadi aku bisa bersaksi seperti itu. Ya, itu hal supranatural yang harus keluar dalam hidup kita. Jangan sampai kita batasi perkataan kita untuk kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan.
Aduh, nanti kalau aku menginjil, nanti beritakan ini, nanti orangnya marah, nanti orangnya tersinggung, nanti aku diusir, atau aku diakui lagi sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Jangan punya pikiran itu. Makanya minta hikmah. Ya. Amin. Amin. Ya. Karena apa? Ketika kita berkatakan Injil, dan Injil itu dikatakan firman Tuhan apa? Kekuatan Allah. Ketika kita mengatakan berbicara tentang Injil, itu ada kekuatan Allah yang dapat merubah segala sesuatunya. Amin. Tetapi jangan sampai pikiran kita batasi tadi kemungkinan teror tadi. Ya. Nah, maka kalau kita punya batas, membuka batasan-batasan pikiran itu, akses itu akan terbuka dengan otomatis. Ya, tidak akan tertutup. Jadi kepercayaan dasar ini harus diselaraskan dulu dengan firman Tuhan. Bukan tradisi atau trauma kita yang kita ikuti. Amin. Amin. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang hidupnya pernah ragu-ragu? Pernah? Sering? Jok-jok ya, keraguan dan ketidakpercayaan. Yuk, Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dalam apa? Iman. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Dan sama sekali jangan bimbang atau jangan sama sekali atau sedikit bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Dan jangan bimbang sedikit dulu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nanti kalau Mbak Yuli datang gimana? Tanya gimana rasanya diombang-ambingkan dengan gelombang laut? Ya, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Mbak Yuli di dalam kapal, walaupun dia diombang-ambingkan, dia nggak naik ke atas, dia percaya aja, nanti nyampe. Dan akhirnya sampai. Puji Tuhan. Ya. Jangan bimbang, jangan mengharapkan apa? Orang yang bimbang, ya, jangan mengharapkan apapun dari Tuhan kalau kita bimbang. Artinya apa? Kalau kita ragu-ragu, jangan harapkan kita dapatkan apa yang kita ragukan itu. Jangan. Sama kalau kita meragukan pasangan kita, atau anak kita, atau sahabat kita, jangan harap kita mendapatkan sesuatu dari dia juga. Amin. Ya, jangan. Jadi walaupun ya teman kita ini, pasangan kita ini meragukan banget, ya, jangan ragu, tetap percaya aja. Amin. Ya, percaya bahwa dia pasti pulih. Dia pasti hebat, dia pasti mampu, segala supranatural ada dalam hidupnya, dia pasti luar biasa. Ya, amin. Ya, jangan bimbang sedikit pun. Kalau kita bimbang, ya sama aja kita nggak langkah, gitu. Kita maju mundur, ya kan? Nggak nyampe, gitu, ya kan? Ya kan? Apapun yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, jangan bimbang. Ya. Contohnya apa? Israel. Ya, Israel melihat tanah perjanjian. Amin. Ketika dia lihat ke sana, dia tengok, dia intip, dia lihat apa? Raksasa. Ya, mereka lihat raksasa. Nah, yang jadi fokusnya adalah halangan, bukan janji Tuhan. Sehingga nggak mungkin kita masuk. Kita aja kayak belalang di hadapan mereka. Ya, meragukan dirinya sendiri. Ya, yang dilihat raksasa yang serem, yang kuat, yang besar, ya. Dan pasti kita nggak bisa. Mereka nggak pernah lihat janji Tuhan. Ya. Tetapi si Yosua dan Kaleb, ya, melihat raksasanya sama nggak? Yang dilihat? Sama. Raksasanya sama gedenya yang dilihat. Ya. Tapi dia fokus pada Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada raksasa itu. Masalahnya yang dilihat sama, tapi fokusnya berbeda. Orang yang satu melihat fokus pada masalahnya yang besar, yang satu melihat fokusnya pada Tuhan yang besar, pada janji Tuhan. Amin. Beda kan? Ya kan? Karena perjanjiannya sama, tapi hasilnya berbeda. Ya kan? Makanya dikatakan di Ibrani 3:19, sekarang seperti demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kita tidak dapat memperoleh janji karena ketidakpercayaan kita.
kita tidak pernah memperoleh pemulihan karena ketidakpercayaan kita. Gitu. Amin. Ya. Tapi kalau kita percaya, kita akan terima semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan dan kita percaya terjadi. Amin. Ya. Itu perbedaannya. Fokus kita harus berbeda. Ya. Yang keempat, kegagalan masa lalu. Siapa yang masa lalunya gagal, pernah gagal? Gagal mengakui ya. Ya, kegagalan ya. Misalkan apa? Sepele aja, doa yang tidak terjawab. Misalkan aku doa tidak terjawab, malah yang terjawab malah sebaliknya yang terjadi. Ya kan? Kesembuhan yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Sudah sekian lama, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan kok masih terasa terus pegel-pegelnya, masih terasa terus kakunya. Oh berarti aku nggak bisa nih sembuh, ya kan? Terus harapan yang mungkin dulu pernah punya harapan punya restoran, punya rumah mewah, harapannya tidak terpenuhi, ya kan? Kegagalan masa lalu itu bisa menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Itu bisa kita jadikan tembok yang menghalangi kita untuk berjalan. Amin. Yang menghalangi iman kita untuk bekerja. Ya. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara tentang keselamatan, ya, ada banyak tembok-tembok yang orang bisa terima juga. Ya, makanya kita nggak bisa kita menginjil dengan kekuatan kita menginjil dengan kekuatan Allah. Ibrani 10 ayat 35 dikatakan seperti ini. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ya, di situ dikatakan karena besar upah yang menantinya. Ternyata kepercayaan itu bisa kita lepas gitu. Aku nggak mau percaya lagi. Oh firman-Nya berkata seperti ini kok nggak terbukti. Wah aku nggak percaya lagi sama firman itu. Bisa nggak? Bisa. Ya. Jangan kamu lepaskan kepercayaanmu. Ada upah yang upahnya apa? Itu akan terjadi bahkan seperti lebih dari apa yang kita inginkan. Amin. Jadi kegagalan itu bukan bukti bahwa Tuhan itu tidak setia. Amin. Tetapi bagian dari proses iman itu terjadi. Seperti itu. Ya. Jadi bukan karena kegagalan itu terus hidup kita kegagalan terus enggak. Kalau seperti itu ya udah kita tidak apa-apain. Ya. Tapi karena kita percaya dan kita tidak mau melepaskan kepercayaan kita dan kita tahu Tuhan itu setia pada setiap janjinya, maka kita terus berharap. Kita terus mengerjakan apa yang kita harapkan, apa yang kita percaya. Amin. Ya. Yang kelima, ketakutan. Siapa yang takut? Siapa yang hari ini ada ketakutan? Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Ya. Jadi kalau kita tidak diberikan roh ketakutan, berarti kita punya roh ketakutan apa enggak? Enggak punya kan? Ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang dilihat dengan mata itu menakutkan, mematikan, ya kan? Yang kita punya bukan ketakutan, tapi yang kita punya ini roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Roh yang memberikan kita kasih dan ketertiban. Jadi kita yang muncul dalam hidup kita itu adalah kekuatan, kita sanggup menghadapi itu, kita sanggup mengalahkan itu, dan kabar baiknya kita sudah menang atas siapa salah. Kemudian kita punya kasih, sehingga kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan kasih, dan kita punya ketertiban, enggak kita marah-marah, kecewa, banting-banting pintu, enggak seperti itu. Amin. Ya, tertib. Ya. Karena kita enggak punya ketakutan, itu realitanya dalam hidup kita. Jangan kita mengakui realita yang lain yang kita nggak punya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak kehilangan kontrol, nggak kehilangan kendali kita nggak ditipu oleh roh-roh jahat, dan kita tidak terlihat bodoh. Ya, karena kalau kita ini tertipu, kita akan kelihatan bodoh. Ya. Dan kita nggak mengalami luka lagi. Jadi iman dan takut tidak bisa berjalan bersama. Kalau kita takut, pasti nggak ada iman.
Kalau kita punya iman, takut pergi. Amin. Jadi takut itu harus dihadapi, bukan ditoleransi. Ditoleransi itu namanya manusia yang mesti takut orang hadapi kayak gitu toh, ya enggak? Ya kan? Ya seperti itu ya kan. Jangan ditoleransi, tapi harus dihadapi dengan tadi, dengan kekuatan, dengan kemenangan, dengan pikiran-pikirannya. Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Yang keenam, dosa. Termasuk dosa ini kadang-kadang kita nggak sadari kalau itu dosa, ternyata itu dosa. Ya, jadi kita memang nggak bisa sombong. Gitu. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi bukan karena dia tidak mendengar, bukan karena dia itu terpisah dari kita, tapi dosa kita itu menghalangi jalan-jalan kita kepada dia. Amin. Ya. Jadi dosa ini bukan hanya perbuatan lahiriah kita mencuri ayam atau membunuh orang atau kita maklum-maklum, tidak cuma seperti itu dosa ini. Dosa ini juga termasuk apa? Kepahitan, itu juga dosa. Ketakutan kronis, ya. Apalagi ketakutan kronis ya. Terus kemudian kecemasan, itu juga dosa. Kekecewaan yang dipelihara, itu juga dosa. Karena apa? Itu semua menghalangi, memisahkan kita dengan Tuhan. Dan itu karena dosa seperti itu. Dosa itu selalu memisahkan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah ditebus, ya, hal ini yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Artinya menerima akses tadi, ya, membuka akses itu terhalang di situ. Ya. Segala sesuatu yang tidak berasal dari iman itu adalah dosa. Kita pernah dikatakan seperti itu. Ya. Jadi, terus gimana Pak Sam? Mulai aku itu, oh ya Tuhan, aku masih kecewa Tuhan. Ampuni aku. Ya. Aku tidak akan kecewa. Aku mengampuni. Oh ya Tuhan, aku masih marah. Oh ya Tuhan, aku masih takut Tuhan. Tuhan, aku tidak mau takut lagi, dan aku harus berani aku menghadapi itu semua. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Sehingga aksesnya mulai terbuka lagi gitu. Pertobatan itu membuka kembali langit yang tertutup dalam hidup kita, karena langit sebenarnya sudah dibuka sama Tuhan. Ya, amin. Ya, yang ketujuh, kurang fokus pada kebenaran. Ya, kurang fokus pada kebenaran, nggak fokus. Ya, nggak 100%. Aku aduh. Markus 4 ayat 24. Ya, Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ya. Jadi perhatikan apa yang kita dengar, perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu perhatikan. Ya. Fokus kita ini akan jadikan kita kuat, akan memperkuat kita. Fokus kita itu akan membuat kita lebih lagi bangun, exciting lagi, ya kan, bersemangat lagi. Fokus kita itu akan mempengaruhi apa yang kita alami. Amin. Ya. Kalau fokus kita dengan kelemahan kita, ya aku tuh kelemahan itu, aku juga mau lakukan ini juga nggak ada apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Ya. Tetapi kalau kita fokus kita dengan apa yang Tuhan katakan, oh ini, aku selalu mempunyai sesuatu di dalam Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberikan aku semua potensi dalam hidupku, sehingga aku mempunyai kesanggupan melakukan segala sesuatu. Amin. Mulai bangun hidup kita, diri kita, semangat kita menjadi kuat lagi. Dan kita mau mengalami apa yang firman itu katakan dalam hidup kita. Amin. Ya, renungkan firman sehingga apa yang kita renungkan itu mulai berbuah dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Pewahyuan itu tumbuh di tempat yang fokus. Tanaman itu kalau kita pindah-pindah bisa tumbuh ya. Ya, tancap, jatuh, tancap, jatuh. Ya, lama-lama kalau dia bisa ngomong, iya tadi Pak, cabut. Ya, bikin dia tertanam, fokus pada satu tempat, sehingga dia akan mengakar kuat dan dia akan bertumbuh dan berbuah. Amin. Amin. Ya, yang 8, kurang pengharapan. Ya. Markus 10 ayat 50. Markus 10 ayat 50.
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya. Si Bartimeus, ya, dia tahu Yesus, ya, dia melepaskan jubahnya, dia mengambil risiko untuk dia ditolak atau dimarahi atau tidak sembuh, tapi dia bertindak berdasarkan pengharapan yang dia punya. Ya. Pengharapan adalah bahan bakar iman kita. Amin. Kalau kita nggak punya pengharapan, ya iman kita ya gitu-gitu aja. Ya. Kalau kita nggak punya bahan bakar, ya kita tetap ada di sini terus. Kita mau ke mana? Ke Jogja, ke Temanggung. Sebentar besok Sabtu kita ke Wonosobo. Ya, motornya nggak diisi bahan bakar, nyampe nggak? Nggak nyampe, ya kan? Tapi kita isi bahan bakar. Pengharapan itu seperti bahan bakar dalam iman kita. Ya, sehingga kita bisa dengan pengharapan itu kita terus melangkah maju terus sampai iman itu terwujud secara natural. Amin. Amin. Sehingga apa? Sehingga yang namanya pengharapan itu akan menjadikan kita kalian menjadikan selamat memperoleh apa yang kita percaya. Ya. Nomor 9, kata 9. Ternyata pengharapan itu banyak ya Pak Samuel. Banyak. Makanya kita belajar, kita sadari step by step, ya nggak harus sempurna, ya kan? Tapi kita mau tahu dulu yang penting, ya kan? Sehingga apa? Oh iya, aku masih punya ketakutan, oh iya, aku masih punya kecemasan. Itu mulai dikikis. Ya. 9, lingkungan yang tidak sehat. Ya, lingkungan yang tidak sehat itu gimana? Atau banyak sampahnya, atau tidak disaponi, lingkungan yang tidak sehat, bisa jadi, bisa gagal-gagal. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3. Kita lihat lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa. Bahkan di sini di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu sesat, ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini yang dimaksudkan lingkungan yang tidak sehat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita di dalam satu pergaulan yang buruk, komunikasi yang buruk, ya, kita punya kebiasaan baik akan rusak. Amin. Bahkan kita tidak pernah lakukan kebiasaan yang baik itu. Makanya kalau kita mau punya kebiasaan yang baik, ya, kita harus rubah, pindah pergaulan kita. Ya. Kita jangan ada di lingkungan yang skeptis, ya, yang memadamkan iman kita. Ya kan? Kita sudah punya iman, kita percaya. Ada orang yang ngapain percaya seperti itu? Toh juga kamu perlu makan tuh, ya kan? Kamu perlu hidup toh, ya. Kamu ngapain harus persekutuan ke sana, persekutuan sini, ya kan? Toh juga percuma aja, ya kan? Hidupmu biasa-biasa aja, ya kan? Oh kamu butuh makan, ya kan? Itu lingkungan yang seperti itu, ya. Yang mengecilkan kerinduan kita pada Tuhan. Wah aku pengen, kadang-kadang saya pribadi juga sama, aku mau menyembah, aku rindu pada Tuhan, tapi aku pikir sok-sokan, ya kan? Oh aku nyembah nanti tetangga protes piye, ya kan? Pernah sih kita nyembah, ya kan? Nyembah sama komunitas gitu, dilempari batu sama tetangga, pernah ke Jogja, ya kan? Ya itu hal yang membuat kita akhirnya diam. Ya, udah jangan seperti itu. Kita cari tempat lain, ya kita bisa teriak-teriak. Seperti di Tembalang ya, kita mau teriak kayak apa, ya kan? Kalau bawa itu yang dengarkan. Ya. Pergaulan dan skeptis misalnya yang menolak pengalaman rohani kita. Kita berbicara, kita bersaksi tentang pengalaman rohani, kadang-kadang terhambat. Oh iya, bisa nggak ya lingkungan aku menerima? Ya kenyataannya Pak, mereka nggak peduli dengan hal-hal rohani. Nah, lingkungan yang nggak peduli dengan hal-hal rohani, yang hal-hal tentang pertumbuhan rohani dengan firman, ya kita jangan jadi lingkungan seperti itu. Percuma, ya kan? Kalau kita mau bertumbuh, ya, cari komunitas yang lapar akan Tuhan. Amin. Ya, cari komunitas yang bahkan yang lapar akan Tuhan. Gitu. Artinya apa? Haus tentang Tuhan itu seperti apa? Mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya. Itu yang membuat kita punya habit, punya kebiasaan yang baik. Amin. Ya. Yang ke-10, kurang daya tahan dan ketekunan. Nah ini kurang daya tahan dan ketekunan ini. Ya, sebentar-sebentar menyerah. Ya. Bahkan dikatakan di sini di Filipi 3:14, Paulus berkata seperti ini. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tidak jalan santai. Amin. Bahkan tidak berhenti, nggak cuma nonton, tapi berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah. Jadi ternyata panggilan surga itu hadiah di dalam hidup kita. Dan itu hadiah dari Allah. Kalau itu kado, hadiah dari Allah, ya, dan itu dibikin, diciptakan dalam Kristus Yesus, kira-kira hadiahnya itu sepele apa hadiah yang luar biasa? Luar biasa. Ya. Makanya karena hadiahnya begitu luar biasanya, Paulus ini berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu. Nah, kita juga sama. Ya. Ternyata hadiah itu apa? Panggilan surgawi. Jadi kalau kita tahu, oh ya aku punya panggilan surgawi, ya karena itu panggilan surgawi itu dari Allah dan diciptakan dari Kristus Yesus, aku harus berlari pada tujuan itu. Bukan tenang-tenang saja, aku panggilan ini dulu, panggilan dunia aku dulu yang aku tahu apa, seperti itu. Ya, tapi panggilan surgawi ini yang harus kita kejar. Ya. Amin. Ya, kalau aku berlari-lari kepada tujuan itu, kita nggak punya lagi mental korban. Mental korban itu seperti apa? Bertahan aja, atau menghindar, ya, atau menyerah bahkan. Itu mental korban. Tapi kita harus punya mental apa? Pemenang. Amin. Mental apa? Pemenang. Mental pemenang itu apa? Melawan. Maju apa mundur? Maju. Tekun atau malas-malasan? Tekun. Itu mental pemenang. Ya. Sehingga jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah kerajaan surga. Amin. Amin. Ya. Nah, yang 11 terakhir. Ya. 11 terakhir. Kenegatifan dan bersungut-sungut. Pernah? Ya. Siapa yang pernah punya pikiran negatif dan bersungut-sungut sampai 1 senti? Israel, ya kan? Makan mana, ya kan? Nggak pernah kerja, nggak pernah cari makan, tahu mana datang roti makan, ya kan? Minum air, ya nggak ada air, dari batu muncul air. Tapi dia hidupnya selalu apa? Bersungut-sungut. Ya. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu berarti hal yang baik dan hal yang buruk, hal apapun. Mengucap syukur, amin. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita. Itu yang dikehendaki. Ya. Kenapa Allah menghendaki seperti itu? Supaya kita ini terima segala sesuatu yang dari Dia. Tidak ada halangan untuk kita mengakses apa yang Dia sudah berikan. Seperti itu. Ya. Sehingga di dalam peperangan, di dalam serangan musuh, itu juga bisa menjadi penghalang kita. Ya. Musuh pasti akan menyerang pikiran kita. Ya, tapi kan yang besar pikiran-pikiran kita. Musuh yang akan menyerang identitas diri kita. Ya, identitas kita ini pemenang. Dia coba berusaha menipu kita bahwa identitas kamu belum benar. Ya, kamu pecundang, kamu gagal. Ya, tapi kalau kita tahu identitas diri kita seperti apa, kita tetap menang. Musuh menyerang apa? Kepercayaan diri kita. Amin. Ya, dan musuh menyerang bahkan panggilan surga kita, dia serang. Supaya kita nggak tahu panggilan kita apa, sehingga seolah oh ya aku hidup, aku lahir dan nanti aku mati ya selesai. Habis mati pernah aku tanya, terus baru mati terus kita kemana Sam? Terus menurut kamu pernah? Kita celing lenyap gitu aja. Ada yang jawab seperti itu. Bahkan ketika kita ada di Tembala waktu itu ya, orang berkata, mumpung urip Pak Sam, mumpung masih hidup, nanti kita mati ya masuk neraka kok. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu panggilan kita, ya kita santai-santai aja. Kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah lakukan di setiap panggilan hidup kita. Lukas 19 ayat terakhir. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Ini dalam peperangan rohani kita sudah diberikan kekuatan untuk menginjak semua, untuk mengalahkan itu semua, sehingga tidak ada satupun dari musuh kita
yang membahayakan kita. Gak ada satupun senjata musuh itu yang membahayakan kita. Amin. Amin. Ya, sehingga kita jangan mundur. Ya, kita mau dituduh apa, kita mau diejek seperti apa, kita mau difitnah seperti apa, lawan dengan kebenaran Tuhan. Amin. 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 Ya, jadi kesimpulannya, ya, banyak akses, banyak halangan yang membuat akses kita ini nggak bisa lancar dengan Tuhan. Ya, kurang pewahyuan, kepercayaan dasarnya salah, makanya perlu rajin baca firman, merenungkan firman, ya. Ketidakpercayaan kita, ya, luka dan kegagalan masa lalu itu menjadi penghambat, menjadi penghalang, ketakutan, ya, dosa, ya, kurang fokus kita, ya, itu juga menghambat, kurang pengharapan, ya, ini kurang semua. Lingkungan yang negatif, jangan salah lingkungan, ya, jangan salah pergaulan. Terus kemudian kalau pakai baju yang gaul, tidak apa ya. Terus kurang tekun, harus tekun, mulai tekun, rajin, yang bersemangat. Oh ya, aku harus selesaikan ini, aku harus capai panggilanku, aku harus menerima semua yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupku. Itu harus terjadi. Amin. Amin. Kenegatifan itu akan menjadi penghalang-penghalang kita. Ya. Dan kabar baiknya, semua bisa disingkirkan oleh apa yang disebut Tuhan kasih karunia. Ya. Iman dan kebenaran tersebut, ya, itu kabar baiknya. Ya, jadi mulai kita teliti mana halangan, mana yang masih ada dalam hidup kita. Jangan fokus pada halangan itu, fokus pada janji Tuhan. Oh, firman-Nya seperti ini, dengan halangan apa nih? Halangan seperti ini, masih ragu dulu. Oh, masih takut, ya kan? Masih khawatir. Oh iya Tuhan, ada firman-Mu berkata jangan khawatir, karena menyediakan segala sesuatunya. Ya kan? Seperti itu. Jangan kau pikirkan, jangan kau takut, tapi carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan dipenuhi pada firman itu akan membuat kita tuh berhasil, ya, tanpa halangan, jalan tol menuju akses apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Kita menyatakan iman, kita deklarasi bersama-sama. Ikutin ya. Yesus, aku menyerahkan semua halangan dalam hidupku kepadamu. Aku memilih kebenaran-Mu, bukan ketakutan-Mu. Aku menolak kebohongan musuh dan menerima pewahyuan-Mu. Aku membuka hatiku untuk akses penuh kepada kekayaan surga. Langit terbuka atas hidupku oleh karya salib-Mu yang sempurna. Aku berjalan dari posisi kemenangan, bukan korban. Dalam nama Yesus. Amin. Merdeka.